عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما بشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد. Alhamdulillah, suatu kegembiraan bagi saya pada maghrib ini kita masih berkumpul dan saya masih melihat wajah-wajah yang baik, yang penuh semangat di dalam mengkaji bagian dari agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi keberadaan kita di masjid ini dan menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, bekal yang baik untuk kita semua kelak di kemudian hari tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masih berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita dan memberikan kepada kita semua keteguhan di atas agamanya, di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan dan insyaallah ta'ala sisa sedikit saya usahakan menyelesaikannya hingga waktu isya. Pembahasan yang berikutnya di halaman 33, sikap terhadap sekte Murji'ah. Ya, sini saya perlu memberikan pemahaman bahwa dari petunjuk para nabi dan para rasul, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada kebaikan sekaligus mengingatkan dari jalan yang keliru, dari kesempurnaan agama. Sebab seorang kalau mengenal yang manis saja, tidak mengenal yang pahit, maka dia akan kurang mengerti kadar agungnya nikmat manis itu. Kalau dia hanya mengerti jalan yang hak, tidak mengerti jalan yang batil, dikhawatirkan dia jatuh dalam kebatilan tanpa dia sadari. Karena itu dalam hadis Abdullah bin Umar bin As yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi an yudulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu wa yunzirahu syarra ma ya'lamuhu lahu." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas kalian menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatku, dan wajib atas kalian tersebut menjelaskan kejelekan yang membahayakan umatnya. Jadi kewajiban para nabi menjelaskan berapa, menjelaskan jalan yang baik untuk diikuti dan menjelaskan jalan yang jelek agar supaya kita berhati-hati dan menghindarinya. Iya. Dan ini metode dijalani dan diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian sahabat punya keahlian di bidangnya. Karena itu Hudzaifah bin al-Yaman beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil khair, fakuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayyudrikani." Adalah manusia, mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan. Jadi orang-orang kalau tanya kepada Nabi apa amalan yang mendekatkan kepada Allah, ya dari amalan-amalan ketaatan, hal-hal yang baik. Kalau Hudzaifah sebaliknya, kata Hudzaifah, saya bertanya tentang kejelekan. Fitnah apa yang akan terjadi, ujian apa yang akan menimpa. Kenapa? Kata beliau, makhafat ayyudrikati, saya khawatir kejelekan itu menimpa. Iya, saya khawatir kejelekan itu menimpa. Karena itu kata sebagian penyair bijaksana, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif al-khaira min asy-syarri yaqa' fihi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menghindari kejelekan itu. Sebab siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan, dia mungkin saja jatuh dalam kejelekan tanpa dia sadar. Wassalamualaikum.
Baik. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah bersumpah demi jiwa dan penciptaannya, lalu jiwa ini diberi ilham kepada jalan ketakwaannya dan juga diberi ilham kepada jalan apa? Kefajirannya. Jadi dua jalan diterangkan semua. Dan ini juga makna ayat wa hadainahun najdain. Iya, kami beri hidayah dia kepada an-najdain, dua an-najd. Dan najdain di atas penafsiran, salah satu dari dua penafsiran. Makna najdain dua jalan, yaitu tariqul khair wa tariqul syarr. Jalan yang baik dan jalan yang jelek. Karena itu di buku-buku para imam Islam mereka menerangkan dan menguraikan tentang jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Sekaligus mereka uraikan tentang jalan yang keliru, yang menyimpang dari jalan yang lurus, agar supaya kita berhati-hati darinya dan menghindarinya. Dan inilah yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Dan mereka para ulama ketika berbicara tentang hal-hal yang menyimpang, hal tersebut murni keikhlasan dan nasihat bagi umat. Karena itu pernah dikatakan kepada Ayub atau kepada selainnya dari a'immah, ya, kenapa kamu membicarakan si anu dan si itu? Kata beliau, diamlah kamu. Sungguhnya saya lebih merahmati orang tersebut daripada ayah dan ibunya. Iya. Ayah dan ibunya hanya membimbing dia untuk besar dan berkembang, sedangkan saya memperingatkan dia kepada hal yang menyebabkan dia selamat. Iya. Jadi demikian keberadaan para a'immah. Karena itu kita lihat dari sejarah Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, ya, orang-orang yang giat beribadah. Tapi bersamaan dengan itu, apabila terjadi kesalahan, kekeliruan, mereka ingatkan hal tersebut kepada umat, agar supaya umat tidak terjatuh di dalam hal yang membahayakannya. Baik, di sini disinggung oleh penulis, kata beliau, wal murji'atu mubtadi'atun dhullal. Kaum murji'ah adalah ahlul bidah yang sesat. Siapa itu murji'ah? Murji'ah ini adalah sebuah kelompok yang muncul di generasi atau di abad yang kedua, ya, dari kata al-irja yang bermakna at-ta'khir, mengakhirkan. Sebab mereka ini mengakhirkan amalan dari penamaan keimanan. Jadi amalan dikeluarkan dari penamaan keimanan. Mereka katakan bahwa iman, ya, tidak disyaratkan padanya amalan. Jadi boleh seorang itu beriman, dia cukup meyakini dan cukup mengucapkan. Ya, ini pemahaman sudah diterangkan kelirunya, ya. Di awal pembahasan kemarin kita terangkan bahwa iman, bagaimana iman? Ucapan dan apa? Ucapan dan amalan. Karena itu siapa yang mengeluarkan amalan dari keimanan, maka dia dianggap mencocoki pemahaman kaum murji'ah. Dan ini kelompok adalah kelompok yang disepakati oleh para ulama terdahulu sebagai kelompok yang menyimpang, pemikirannya berbahaya. Ya, karena mereka ini inti dari ajarannya adalah membuat manusia bermain-main dengan agama. Ya. Jadi kalau mereka katakan amalan tidak ada ukuran dalam keimanan, maka tidak ada bedanya. Menurut kaum murji'ah, seorang mukmin yang taat beribadah, rajin di masjid, rajin sholat, itu tidak ada bedanya dengan pezina, peminum khamar. Sebab berzina, minum khamar, amalan jelek, kan begitu? Sholat, amalan tidak berbeda manusia di situ. Yang menjadi perbedaan kata mereka keyakinan. Ya, karena itu bagi kaum murji'ah tidak ada perbedaan antara yang taat dan yang bermaksiat, antara pezina dan orang yang rajin sholat, sama semuanya. Iya, ini pemahaman bagus atau tidak? Nah, ini pemahaman yang mengarah mempermainkan agama. Karena itu para ulama mencela kelompok murji'ah ini, diingatkan. Iya. Dan kemarin saya singgung, ya, dari kejelekan kelompok murji'ah ini sampai di antara mereka ada yang menulis buku bahwa Fir'aun itu adalah seorang mukmin. Bahwa Fir'aun adalah apa? Seorang mukmin. Iya. Dan ini semuanya pembahasan setelah kita terangkan, ya, tentang apa namanya?
hakikat dari pemahaman Murji'ah, dan juga yang benarnya di dalam pemahaman iman adalah apa. Jadi globalnya di dalam iman telah kita terangkan 5 hal pokok pembahasan di masalah iman. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan apa? Hati, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini 5 pokok dalam masalah iman. Kalau diyakini, seorang sudah selamat akidahnya seputar pembahasan iman, dan dia telah jauh dari penyimpangan kelompok Murji'ah. Kemudian di halaman 34 penulis terangkan tentang sekte Qadariyah. Kata beliau, wal qadariyatu al-mubtadi'atu dhullal. Faman ankara minhum anna Allah azza wa jalla ya'lamu ma lam yakun qabla an yakun fa huwa kafir. Kata beliau, kaum Qadariyah adalah ahlul bid'ah yang sesat. Siapa saja di kalangan Qadariyah yang mengingkari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, bahwa Allah, ini ada kesalahannya di dalam penulisannya dia luput. Ya, siapa saja yang mengingkari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum sesuatu yang terjadi, sudah benar ya? Maaf. Ya, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum sesuatu yang terjadi, maka dia adalah kafir. Baik. Kelompok Qadariyah hakikatnya mereka adalah kaum yang mengingkari apa? Mengingkari takdir. Dikatakan Qadariyah sebab mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kelompok Qadariyah ini termasuk awal bid'ah yang muncul di dalam sejarah perjalanan umat Islam. Yang muncul mereka di akhir-akhir masa para sahabat. Baik. Jadi kelompok Al-Qadariyah dari keyakinan mereka, ya, dari keyakinan mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum perkara itu terjadi Allah tidak tahu. Nanti kalau sudah terjadi baru apa? Allah tahu. Ya, ini mengingkari apa? Mengingkari ilmu Allah. Di antara penyimpangan kelompok Qadariyah juga, hamba kalau dia berbuat jelek, maka kejelekan yang dilakukan oleh hamba itu adalah ciptaannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu kemarin di pembahasan takdir kita sudah terangkan ya, 4 dasar pokok seorang dikatakan benar keimanannya dalam takdir. Apa kemarin 4 dasar pokok itu? Seorang dikatakan benar keimanannya terhadap takdir kalau dia meyakini 4 hal. Yang pertama, dia meyakini bahwa Allah mengetahui segala yang ditakdirkan. Kemudian yang kedua, dia wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, kita wajib mengimani bahwa apa saja yang ditakdirkan pasti Allah menghendakinya. Kemudian yang keempat, ya. Jadi dari keimanan kepada takdir seorang mengimani bahwa apa yang ditakdirkan dari makhluk Allah yang menciptakannya dan mengadakannya. Baik. Jadi ini 4 pokok keimanan dalam takdir. Siapa yang menyelisihinya, maka pasti dia keluar dari jalan yang lurus. Iya. Kelompok Qadariyah ini 2 jenis. Ada Qadariyah ekstrim dan ada Qadariyah apa? Tidak terlalu ekstrim. Nah, Qadariyah yang ekstrim ini yang disebut oleh penulis di sini hukumnya. Kata beliau, siapa di kalangan kelompok Qadariyah yang mengingkari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum terjadinya, maka dia adalah kafir. Jadi kelompok Qadariyah ekstrim itu yang dikafirkan oleh ulama. Karena itu kata Imam Syafi'i, kalau kalian duduk dengan orang Qadariyah lalu dia mengingkari ilmu Allah, jangan duduk dengannya, tinggalkan. Sebab itu bukan muslim. Tapi kalau dia tidak mengingkari ilmu Allah,
maka debatlah dia supaya dia rujuk kepada kebenaran. Masih bisa diharapkan. Iya. Jadi ini yang dipahami oleh ulama Islam tentang kelompok apa? Kelompok Qadariyah. Iya. Baik. Dan telah diterangkannya pada pertemuan yang telah lalu, pokok-pokok dari kesesatan Qadariyah. Ya. Dan insyaallah taala apa yang sudah kita terangkan di pembahasan telah lalu itu sudah cukup. Dan di sini di pembahasan yang ketiga, ukuran sekte Qadariyah dianggap kafir seperti yang disebut oleh penulis. Dan dianggap kafir itu kalau dia mengingkari apa? Ilmu Allah. Kalau dia mengingkari ilmu Allah. Di halaman 35 tentang sekte Jahmiyah. Iya. Ini nama-nama mungkin sudah berubah-ubah nama, masuk ke dalam ini dan itu. Tapi hakikatnya kita mengambil bekal, kita tahu pemikirannya. Iya. Jadi kalau ada pemikiran seperti itu, kita bisa apa? Berhati-hati dari ini. Kata beliau, "Wannal Jahmiyah kuffar." Sesungguhnya kaum Jahmiyah adalah kafir. Jahmiyah ini apa? Jahmiyah ini pengikut Jahm bin Safwan. Ya, Jahm bin Safwan ini orang yang kurang ilmunya. Banyak ragunya. Sampai kadang disebutkan dalam biografinya, kadang kalau dia ragu akan sebuah masalah, kadang dia tidak sholat. Sampai pernah dia nggak sholat 40 hari. Ya, karena dia apa? Ragu akan sesuatu. Iya. Dan kelompok Jahmiyah ini, dia adalah kelompok yang di dalam sejarah menimbulkan berbagai macam kejelekan di tengah umat. Karena itu pemikiran-pemikiran Jahm bin Safwan banyak diwarisi dan mewarnai orang-orang yang menyimpan setelahnya. Orang-orang Jahmiyah dari penyimpangan mereka di banyak bab pembahasan. Di pembahasan nama-nama dan sifat mereka menyimpang. Karena mereka mengingkari seluruh nama dan sifat. Kecuali satu sifat saja. Sifat al-wujud yang mereka tetapkan. Iya. Nah ini kekufuran yang nyata. Mengingkari seluruh apa? Nama dan sifat. Dari kekeliruan kelompok Jahmiyah juga di pembahasan iman, ya, di pembahasan iman yang sudah berlalu, mereka orang Murji'ah ekstrim. Jadi orang Jahmiyah di pembahasan iman adalah Murji'ah ekstrim. Ya, mereka katakan bahwa iman itu cukup pembenaran dalam hati. Walaupun dia tidak berucap, tidak berkata, ya, sudah mukmin dia. Nah, ini ekstrim sekali. Penyimpangannya di pembahasan iman. Ya, dan di pembahasan takdir, kelompok Jahmiyah ini adalah orang Jabriyah ekstrim. Jabriyah ekstrim. Jadi kalau hamba berbuat sesuatu, menurut kelompok Jahmiyah, yang berbuat itu bukan si hamba. Yang berbuat itu adalah Allah. Zahir dan batin Allah yang berbuat. Iya. Nah ini dimaklumi ya, jeleknya ucapan ini. Baik. Nah ini semuanya cukup terbantah dengan sebuah ayat. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul alamin menghendakinya. Ya, jadi ditetapkan bahwa makhluk punya kehendak. Ya. Orang Jahmiyah tidak. Hamba tidak ada kehendak. Semuanya adalah apa? Kehendak Allah. Bahkan si hamba kalau berbuat itu bukan si hamba yang berbuat, Allah yang berbuat. Ya, dan ini kesesatan yang sangat nyata. Baik, kemudian dari penyimpangan kelompok Jahmiyah juga, mereka mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat. Ya, dan ini pengingkaran terhadap sebuah akidah yang sudah jelas, ya, yang sudah pasti, dengan dalil yang sudah kita terangkan ya, yang dalil bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan dilihat pada hari kiamat. Ya. Jadi penyimpangannya sudah. Dari pembahasan takdir, kelompok Jahmiyah ini adalah orang Jabriyah ekstrim. Rahimahullah, laqad taqallada fi kufrihim 50 fi ashrin min al-ulama'i fil bulid walla lakaiyul imam haka anhum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Telah bersepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah
50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? 500. Ini disebutkan oleh Imam Al-Lalakai dalam kitabnya. Ya, seorang imam bernama Al-Lalakai, beliau menulis buku, dan bukunya ini dicetak dalam 5 jilid. Ya, semuanya kalau dipecah bisa 9 juz buku ini. Luas sekali pembahasannya seputar akidah. Imam Al-Lalakai di pembahasan Jahmiyah, beliau sebutkan 500 ulama lebih yang mengafirkan apa? Kelompok Jahmiyah. Iya. Dan bukan sembarangan, beliau bawakan dengan sanad periwayatan. Pun sebagiannya beliau hanya sebut nama-namanya. Itu pun di akhirnya beliau katakan, kalau saya ingin tambah lagi, akan saya ketemukan lebih daripada itu. Dan Imam Adz-Dzahabi di Syiar Alamin Nubala, beliau katakan bahwa yang menjatuhkan vonis kafir terhadap kelompok Jahmiyah itu sekitar 1000 ulama. 1000 ulama. Maka ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Tak perlu saya ingatkan ya, bahwa ini hukum, jika dikatakan hukum kafir, itu hukum umum. Ya. Apakah orang yang berkeyakinan seperti itu langsung dikafirkan? Itu belum tentu. Iya. Dan ini dari kaidah di dalam agama. Hukum umum, siapa yang berbuat begini dia kafir, itu hukum umum. Tapi kalau misalnya ada orang tertentu berbuat seperti itu, apakah dia langsung dikafirkan? Jawabannya tidak. Tapi dilihat dulu, apakah terpenuhi padanya syarat, hilang darinya penghalang, barulah apa? Vonis tersebut dijatuhkan. Sebab kadang seorang meyakini sesuatu kekufuran dan dia dalam keadaan apa? Jahil sebelumnya, tidak tahu. Ada syubhat di kepalanya. Ya. Maka yang seperti ini tidak tidak dikafirkan. Ya, karena itulah ahli sunnah, orang yang mengenal sunnah Rasulullah SAW, itu adalah orang yang paling jauh di dalam memvonis kekafiran kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Karena mereka mengetahui bahwa hukum vonis kafir itu bahaya. Ya, masalah yang sangat riskan. Nabi SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar seperti yang dia katakan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak benar, kalimat ini akan apa? Kembali kepadanya. Ya, karena itu hati-hati di dalam menjatuhkan vonis kepada apa? Orang-orang tertentu. Adapun hukum umum, siapa yang berkata begini, berkeyakinan dengan keyakinan Jahmiyah dia adalah kafir, itu hukum umum namanya. Ya. Hukum umum. Hukum umum memang ditegaskan oleh para ulama supaya diketahui apa? Hukumnya dan dihindari. Baik. Kemudian berikutnya di halaman 36 tentang agama Syiah Rafidhah. Kata beliau, "Anna Rafidhah rafadul Islam." Dan sungguhnya kaum Rafidhah adalah menolak keislaman. Iya. Kaum Rafidhah dikatakan mereka Rafidhah dan mereka sendiri bangga dengan penamaan ini. Iya, di sebagian buku mereka tulis kebanggaan akan hal tersebut. Rafidhah karena mereka menolak keimaman Abu Bakar dan siapa? Dan Umar radhiyallahu anhu. Iya. Karena itu penulis di sini menegaskan bahwa kaum Rafidhah menolak keislaman. Menolak keislaman. Ya. Syiah Rafidhah ini asal pemahamannya itu dibawa oleh seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Iya. Orang-orang Syiah pintar ya di masa sekarang. Mereka katakan Abdullah bin Sabah itu sosok fiktif. Hanya ahli sunnah yang mereka yasa. Iya. Nah ini termasuk kedustaan mereka. Sebab orang Syiah Rafidhah salah satu keyakinannya kalau berdusta dapat pahala. Ya. Bahkan berdusta itu adalah bagian yang terbesar dari agama mereka. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang tidak senang dengan mereka berdusta mereka, nah itu dapat pahala. Karena itu wajar. Kalau mereka berkata, itu hanya rekayasa ahli sunnah, Abdullah bin Sabah. Sebab Abdullah bin Sabah itu diakui di buku-buku mereka, di sumber-sumber utama mereka. Diakui di sumber utama mereka. Jadi mereka tidak bisa menghindar, sebab ada di mana? Di buku-buku mereka. Dan alhamdulillah ahli sunnah tidak pernah berbicara sembarangan tentang manusia. Ya, tentang kelompok Syiah, mereka ungkap dari buku-buku kaum Syiah sendiri. Ya, mereka biarkan Syiah sendiri bercerita tentang keyakinannya. Iya.
kaum Syiah bercerita tentang keyakinannya. Karena itu kelompok Syiah ini asalnya dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini seorang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Iya. Maka awal kali yang dia munculkan, dia putuskan Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib membakar pengikut Abdullah bin Sabah. Cuma saja Abdullah bin Sabah ini, yang waktu itu disebut dengan Ibnu Sauda, dia berhasil melarikan diri. Berhasil apa? Melarikan diri. Jadi para sahabat sendiri sudah sedemikian tegas terhadap kelompok Syiah Rafidhah. Iya, karena memang asalnya orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Karena itu keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah itu mirip dengan keyakinan orang-orang Yahudi. Iya. Ada banyak buku yang menulis tentang hal itu. Di antara buku yang bagus, ada buku dicetak 2 jilid tentang persamaan agama Syiah dan agama Yahudi. Diambil dari sumber asli. Jadi si penulis dia baca kitab sucinya orang apa? Orang Yahudi, dan dia baca buku-buku kaum Syiah. Dia keluarkan persamaan dalam akidah saja, belum dalam fikih. Persamaannya lebih daripada 20 persamaan di bidang apa? Di bidang akidah. Iya. Baik. Karena itu dari keyakinan kaum Syiah Rafidhah, dari keyakinan mereka menganggap imam 12-nya sebagai imam yang maksum. Imam 12. Siapa itu imam 12? Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, dan keturunannya. Ya, anak-anak Al-Hasan hingga ke imam 12-nya yang mereka sebut Muhammad ibn Al-Hasan Al-Asghar. Ya, atau Al-Mahdi. Yang katanya imam 12-nya ini sampai sekarang masih hidup. Ya, cuma dia bersembunyi di gua. Ya, guanya namanya Gua Sirdab. Itu ada di Iran, di tempat mereka, tertutup pakai apa? Pakai besi. Ya. Tiap hari orang Syiah di situ bermunajat di gua. Ya, menunggu Mahdinya keluar. Ya. Ini kalau memang Mahdi, berarti Mahdi kaum Syiah penakut. Sudah sekian lama, Pak, tidak keluar-keluar. Dan memang di buku-bukunya disebutkan alasan kenapa Mahdinya lama menanti. Apa tidak keluar? Karena dia takut dibunuh. Iya. Itu ada di buku-buku kaum Syiah. Baik. Jadi imam 12 mereka ini mereka anggap maksum. Di dalam buku-buku mereka sebutkan imam 12-nya kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan Nabi dan Rasul. Iya. Imam 12-nya mengetahui yang gaib. Imam 12-nya tidak boleh mati, tidak bisa mati kecuali kalau mereka sendiri yang menghendaki mati. Iya. Ini ada di dalam buku-buku mereka. Bahkan lebih daripada itu. Iya. Kalau ada suara guntur, itu suara Ali bin Abi Thalib. Ada suara petir, macam-macam dari ucapan mereka di buku-buku kaum Syiah. Baik. Sampai keyakinan ini terus berjalan hingga di masa mereka terakhir. Al-Khumaini pimpinan mereka di Iran dahulu. Al-Khumaini berkata di dalam bukunya Al-Hukumah Al-Islamiyah, "Inna li a'immatina manzilatan la yablughuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal." Katanya sungguhnya para imam kami punya kedudukan. Tidak ada seorang nabi yang diutus, malaikat yang didekatkan yang mencapai kedudukannya. Jadi harus dipahami bahwa ini keyakinan memang merupakan dasar dari pemikiran mereka. Kemudian dari keyakinan pokok kaum Syiah, mereka menganggap Al-Quran yang kita pegang ini, itu Al-Quran yang sudah kurang. Iya. Bahkan mereka anggap di dalam sebagian riwayatnya, Al-Quran yang sudah tidak benar. Karena itu di dalam buku mereka Usulul Kafi, ya, ini Usulul Kafi, buku pegangannya kaum Syiah. Kalau kita umat Islam kita kenal Sahih Al-Bukhari. Ya, semuanya tahu ya Sahih Al-Bukhari. Ya. Itu buku hadis rujukan utama umat Islam. Mereka rujukan utamanya Usulul Kafi. Kaum Syiah. Di Usulul Kafi disebutkan di situ riwayat dari imam mereka bahwa Al-Quran yang kita pegang itu kalau dibanding dengan Mushaf Fatimah milik mereka, hanya sepertiga dari Mushaf Fatimah. Al-Quran yang kita pegang. Jadi Mushaf Fatimah mereka 3 kali lipat dari Al-Quran yang kita pegang. Dan mereka katakan bahwa di Mushaf Fatimah itu tidak ada satu huruf pun yang ada di dalam Al-Quran kita. Iya.
Yaitu keyakinan mereka terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Ya. Umat Islam meyakini satu huruf Al-Quran saja kurang, hukumnya apa? Hah? Hukumnya kafir, keluar dari Islam. Kalau dia yakini satu huruf saja dari Al-Quran itu kurang. Ini dia yakini apa? Ya, kurang, bahkan tidak ada yang benar. Na'udzubillah. Dan ini ada di buku-buku kaum Syiah. Iya. Al-Quran itu terjaga. Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Iya. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan adzikir dan kami akan menjaganya. Ya, karena itu banyak orang yang masuk Islam dari pendeta-pendeta, rahib-rahib. Sebab mereka sudah mencoba di agama mereka, kitab Taurat mereka, kitab Injil mereka rubah. Ahli jagoan agama mereka tidak tahu ada perubahan. Tapi begitu mereka mau tambah di dalam Al-Quran satu huruf saja, ketahuan dia menambah. Iya. Karena memang ini Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjaga dalam bentuk tulisan dan terjaga dalam bentuk hafalan. Iya. Terjaga dalam bentuk hafalan. Jangankan hurufnya, panjang pendeknya saja di dalam membaca. Kita membacanya dari guru mengambil pakai riwayat. Panjang pendeknya saja di dalam membaca. Kita ambil dari guru. Ya, guru cocokkan bacaan kita, guru kita sebelumnya dia cocokkan dari gurunya dia cocokkan dari gurunya, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mencocokkan bacanya dari mana? Dari Jibril. Terjaga Al-Quran kita. Karena itu siapa yang masuk di dalam pembahasan ini lancang mengatakan bahwa Al-Quran itu ada kekurangan satu huruf saja, itu disepakati oleh ulama tentang apa? Tentang kafirnya. Ini kaum Syiah, bukan saya mengatakan satu huruf. Tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran kita yang ada di mana? Di Mushaf Fatimah mereka. Karena itu Syiah ini agama tersendiri. Agama tersendiri. Iya. Dan di antara keyakinan mereka juga mereka punya keyakinan al-bada. Allah itu bisa berubah pikiran. Iya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan sesuatu, Allah bisa berubah pikiran menjadi tidak terjadi. Dan ini naudzubillah. Dari apa? Iya. Dari kekufuran yang sangat nyata. Dia nisbatkan kejahilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada di buku-buku mereka. Demikian pula dari keyakinan mereka memiliki akidah ar-raja. Ya. Jadi sebelum hari kiamat, sebelum matahari terbit dari arah barat, nanti akan dibangkitkan. Ya. Para imam mereka, imam 12 mereka dibangkitkan. Dan dibangkitkan pula Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat yang dianggap murtad oleh kaum Syiah, dibangkitkan semua. Kemudian para imam mereka dan kaum Syiah akan menuntut balas dulu dari para sahabat dan orang-orang yang dianggap menyelisih Ahlul Bait. Setelah mereka menuntut balas, puas menuntut balas, barulah terjadi apa? Hari kiamat. Ya, dan ini dari keyakinan rusak. Persis dengan keyakinan orang-orang Yahudi di dalam hal tersebut. Iya. Dan kalau kita bercerita tentang kelompok Syiah ini banyak sekali pembahasan-pembahasan, dan saya ada tulisan-tulisan berkaitan dengan agama Syiah ini yang saya ambil dari buku-buku mereka, saya simpulkan dari buku-buku mereka, dan itu alhamdulillah telah cukup untuk kita semua untuk menjelaskan dan menghukumi kelompok Syiah ini apa hakikatnya. Syiah Rafidhah, mereka disebut Syiah, disebut Rafidhah. Iya. Dan cukuplah di sini bahwa para ulama yang dijumpai oleh Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi semuanya bersepakat bahwa kelompok Syiah Rafidhah itu menolak keislaman, bertentangan dengan apa? Keislaman. Karena itu kalau ada di masa ini yang memuji kelompok Syiah, ya, dan kelompok Syiah pandai ya, kalau ada sebagian orang yang ditokohkan, ya, mengatakan Syiah tidak apa-apa, dia madhab seperti madhab fikih, itu dibesar-besarkan sama mereka. Diambil. Padahal orang-orang yang berucap itu saja, itu dikafirkan oleh kelompok Syiah. Tapi mereka ambil untuk apa? Menipu orang-orang awam. Iya. Karena itu saya ada tulisan, ucapan para ulama Islam tentang Syiah. Ya. Dari para ulama Islam yang berbicara tentang Syiah, tidak ada seorang pun dari ulama Islam yang terdahulu. Apakah itu Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan selainnya. Ya. Yang berucap tentang Syiah kecuali mereka mencelah dan menyesatkan kelompok Syiah.
Bahkan Imam Al-Bukhari berkata, tidak boleh sholat di belakang orang Syiah Rafidhah, sebab dia bukan muslim. Iya. Baik. Kemudian berikutnya di halaman ke-37. Baik. Saya selesaikan satu sekte lagi, kaum Khawarij, kemudian setelah itu kita. Atau baik, kita coba selesaikan dulu ya pembahasan ini ringkas saja. Kata beliau, wal khawariju murrab, dan kaum Khawarij adalah murrab, keluar dari agama. Khawarij ini dikatakan Khawarij karena mereka keluar kudeta terhadap pemerintah. Ya, dan ini kelompok dikatakan Khawarij. Awal kali mereka kudeta, mereka menggulingkan Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Itu awal bibit kelompok Khawarij. Iya, awal munculnya kelompok Khawarij. Walaupun bibitnya sudah mulai ada ya. Iya, sudah mulai ada di masa Nabi. Ada orang yang datang kepada Nabi, dia berkata, wahai Nabi Muhammad, berlaku adillah kamu. Perhatikan kelancangan kaum Khawarij ini. Berlaku adillah kamu. Maka Nabi berkata, waihaka, illam akun a'dil, faman dalladhi ya'dil. Kalau saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil? Ya, maka Umar berkata, ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orangnya. Ya. Maka Nabi berkata, akan muncul nanti di belakangnya sekelompok kaum, mereka membaca Al-Quran, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Baca tapi tidak paham maknanya. Tidak masuk ke dalam hatinya. Iya. Dan di dalam hadits yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan bahwa kaum Khawarij ini mereka punya ibadah yang sangat dahsyat. Kalian para sahabat menghinakan ibadah kalian di samping ibadah mereka. Iya, menghinakan sholat kalian di samping sholat mereka. Dan ini terbukti memang. Ketika Ibnu Abbas mendatangi perkampungan kaum Khawarij untuk mendebat mereka, kaum Khawarij ini di kondisi banyak ibadah. Jidat mereka hitam-hitam. Ya, tangan dan kakinya kayak kambing itu terlalu banyak duduk. Ya, di mukanya garis-garis hitam saking banyaknya menangis. Ya, ketika beribadah. Kaum Khawarij. Tapi bersama dengan itu, Nabi bersabda apa? Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Atau seperti keluarnya busur menembus sasarannya. Iya. Demikianlah kelompok Khawarij ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan mereka sebagai kilabu ahli nar, anjing-anjing api neraka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatkan mereka sebagai syarru qatla tahta adimis sama. Ya, orang yang paling jelek yang terbunuh di bawah kolong langit. Iya. Nah, ini pemahaman kaum apa? Kaum Khawarij. Nah, ini dalam pembahasan kaum Khawarij sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya jangan tertipu seorang dengan perkara zahir. Ya. Orang yang rajin ibadah, banyak berzikir, ya, itu belum tentu. Kalau dia tidak di atas sunnah, maka itu bukan ukuran. Ya, karena itu ulama Islam tajam pandangannya di dalam memandang. Imam Syafi'i berkata, kalau kamu lihat ada orang sholat di atas air, jangan kamu percaya dia. Sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Dia di atas Al-Quran dan Sunnah, yakini bahwa ini orang baik, dia dapat kemuliaan. Tapi tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, jangan percaya sama dia. Ya, ucapan Imam Syafi'i ini sampai kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad. Kata Al-Laits bin Sa'ad, kurang Syafi'i. Kurang. Bahkan, kalau kamu lihat ada orang yang sholat di air, dan dia bisa sholat di udara, jangan kamu percaya dia. Sampai kamu dudukkan apa? Perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, demikianlah cara mengukur. Yang diukur adalah keteguhan di atas sunnah. Keteguhan di atas sunnah. Dan inilah pembahasan akidah. Kapan dia teguh di atas akidah yang benar, maka itu ciri kebaikan. Ciri kebaikan. Adapun karamah, itu tidak mesti seorang dengan karamah, dia dianggap apa? Dianggap benar. Iya. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Iya. Yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Orang ini ketika ditangkap, maka Abdullah bin Ja'far dari keluarga Ali bin Abi Thalib melakukan qisas terhadapnya. Mula-mula dipotong kedua tangannya. Tidak merintih dia. Bisanya berzikir terus. Iya.
Dipotong kedua kakinya. Tidak merintih. Lisannya terus berzikir. Diambil jarum panas, kemudian ditusuk matanya sampai meleleh. Tidak merintih sama sekali. Lisannya terus berzikir. Iya. Bahkan dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Begitu lisannya mau digunting, barulah dia merintih. Iya. Dia berkata, saya tidak suka menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Ini apa ini namanya? Karamah atau bukan? Nah, ada yang menganggap karamah. Benarkah ada orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ini pembunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena itu jangan tertipu. Dengan apa? Ya, cerita orang-orang belakang ini dari kaum Khawarij. Ya, kalau dia melakukan aksi bom bunuh diri, terjadi begini dan begitu. Dari keajaiban. Itu tidak perlu cerita-cerita basi dari semenjak dahulu. Ya. Yang menjadi ukuran bagi seorang adalah keteguhannya di atas sunnah. Sebab orang yang seperti ini sikapnya, bukan hanya di tengah umat Islam, di kalangan orang kafir saja, ada yang memiliki keberanian lebih daripada itu. Di dalam menyambut apa? Menyambut kematian. Karena itu bukan ukuran pasti menunjukkan dia di atas kebenaran. Yang menunjukkan di atas kebenaran, dia adalah ukuran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kaum Khawarij ini ciri-cirinya mengafirkan kaum muslimin. Mengafirkan kaum muslimin karena dosa besar. Kemudian melakukan kudeta terhadap penguasa. Banyak mencela para ulama. Ya, banyak mencela para ulama. Ya, kemudian dari ciri-ciri mereka juga, mereka ini jahil tentang perkara agama, tapi seakan-akan dia adalah manusia yang paling apa? Paling banyak pengetahuannya. Iya, manusia yang paling banyak pengetahuannya. Baik, dan ciri-ciri mereka banyak ya, diuraikan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Mungkin kita salat dulu ya. Baik, kalau mau diselesaikan, saya selesaikan. Terserah. Sebentar, bertanya. Maaf ya. Baik, jadi kita mana teman-teman ya? Baik, saya lanjutkan kalau gitu ya. Di sini ada pembahasan lagi berkaitan dengan masalah keyakinan bahwa Al-Quran, kekufuran keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini sudah berlalu ya sebenarnya. Ini keyakinannya kelompok apa? Kelompok Jahmiyah. Iya. Ini sudah kita bahas. Tapi ditegaskan lagi oleh penulis di sini. Kata beliau, "Wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahi al-'azim kufran yanqulu 'anil millah. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafham fa huwa kafir." Siapa saja yang menyangka bahwa Al-Quran adalah makhluk, dia telah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Siapa saja dari kalangan orang yang paham meragukan kekafiran orang tersebut, maka dia adalah kafir. Iya. Dari sini ada penjelasan jenis kekafiran pada keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Nah, ini sebagaimana yang saya terangkan hukum umum. Kemudian yang kedua diterangkan di sini bahwa orang yang ragu terhadap kekafiran, orang yang dipastikan kekafirannya dalam agama, itu juga dianggap apa? Dianggap kafir. Karena itu kalau ada yang meragukan kekafiran orang Yahudi, orang Nasara, itu dianggap apa? Kafir sama dengan mereka. Kemudian yang ketiga, syarat pemahaman dalam vonis pengafiran. Jadi seorang kalau divonis kafir pada orang tertentu, disyaratkan dia harus paham hujjah. Iya. Nah, boleh dia jahil. Kalau dia jahil diberi udzur. Dia jahil diberi udzur. Demikian pula kalau dia ada takwil diberi udzur. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian sahabat ada yang berucap kalimat keliru di sisinya, padahal mengandung kekufuran, tidak dikafirkan oleh Nabi. Beliau hanya menegurnya. Ya, karena kejahilan, tidak sengaja. Maka ini dari udur-udur yang menahan akan hal tersebut. Kemudian beliau sebutkan tentang kelompok Al-Waqifah. Iya. Kata beliau, "Man syakka fi kalamillahi azza wa jalla, fa waqafa syakkan fihi, yaqulu la adri makhluqun aw ghairu makhluq,
fahuwa jahil. Wa man waqafa fil Qur'ani jahilan ulima wa buddi wa lam yukaffar. Kata beliau, siapa saja yang ragu tentang kalam Allah, lalu dia bertawakuf dalam hal itu, dalam keadaan dia ragu, dia berkata saya tidak tahu bahwa kalam Allah adalah makhluk atau bukan makhluk, berarti dia adalah seorang jahmiyah. Siapa saja yang bertawakuf tentang Al-Quran karena jahil, maka dia diajari dan ditabdir, dianggap ahlul bidah, tapi tidak dikafirkan. Iya. Sini pemikiran kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Nah, ini pemikiran sudah kita terangkan di awal pembahasan dengan dalil-dalil dan kesepakatan para ulama bahwa ini pemikiran adalah apa? Kekufuran. Nah, begitu kelompok Jahmiyah ini disingkap kesesatannya oleh para ulama Islam, Imam Ahmad menyingkapnya, akhirnya manusia menjadi tahu ya kesesatan kelompok Jahmiyah, maka mulailah kelompok Jahmiyah bermain politik. Iya. Mereka tidak terang-terangan mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi dia pakai bahasa apa? Bahasa yang bersayap. Kalau ditanya mereka tentang Al-Quran, sebagian mereka berkata saya tidak tahu dia makhluk atau bukan. Perhatikan. Jadi dia menjawab apa? Saya tidak tahu makhluk atau bukan. Nah, ini kelompok disebut Waqifah. Kelompok Al-Waqifiyah. Jelas ya? Al-Waqifah. Nah, muncul lagi kelompok yang lain dari kelompok Jahmiyah. Masih sekte Jahmiyah juga. Dia berkata lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk. Ya, maksudnya lafadznya yaitu Al-Quran itu sendiri itu adalah makhluk. Jadi bersembunyi dengan kata-kata yang apa? Indah. Jadi orang yang mendengar sepintas lalu, oh lafadznya berarti perbuatan dia. Perbuatan dia adalah makhluk, itu benar. Perbuatan hamba adalah apa? Adalah makhluk. Jadi si hamba membaca itu adalah apa? Makhluk, benar. Tapi dia maksudnya lain, bukan itu maksud mereka. Maksud mereka adalah apa? Al-Quran yang dia baca itu makhluk. Maksud mereka. Ya. Maka inilah yang diterangkan oleh penulis dua kelompok yang merupakan cabang dari kelompok apa? Jahmiyah. Jadi ini kelompok Al-Waqifah. Kalau dia ragu seperti itu, dia katakan makhluk atau bukan makhluk, itu pasti Jahmiyah. Iya. Adapun kalau dia jahil, memang tidak mengerti hukum, maka kata penulis diajarkan kepadanya, tapi tidak dikafirkan. Namun ini dikatakan orang yang menyimpan bidah, sebab ini perkara dari perkara yang dimaklumi. Kemudian di halaman 40 beliau katakan wa man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fa huwa jahmi. Awil Quran bil lafzi makhluk fa huwa jahmi. Siapa saja yang berkata lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk, atau Al-Quran dengan lafazku adalah makhluk, maka dia adalah jahmi. Ya, Jahmiyah itu pengikut kelompok apa? Jahmiyah. Nah itu tadi sisinya, kenapa mereka dikatakan pengikut Jahmiyah. Sebab mereka bersembunyi saja di balik apa? Di balik kata-kata. Iya, dan maksud mereka sama. Ujungnya sama, yaitu ingin mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Al-Quran adalah makhluk. Kemudian beliau terangkan di sini dari ciri-ciri ahli bidah. Baik, ini sudah ada terus sedengar ini. Baik, saya break dulu ya. Silakan. Kalau begitu saya cukupkan dalam sini, insyaallah nanti kita sambung setelah sholat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.